Jangan ada lagi lah yang masyarakat yang mengatakan istilah cacat kepada kita teman-teman disabilitas, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, cacat itu lain artinya, dan sebenarnya tidak layak mengatakan cacat kepada seorang manusia. Baca buku apa Kak? Dibaca buku Undang-Undang Dasar, Bang. Ini lagi baca sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di buku sudah sangat berkeadilan bagi seluruh Indonesia, tapi dalam kenyataannya belum berkeadilan. Oh iya, Bang. Masa sih, Iya. Bang? Terutama bagi kami teman-teman disabilitas. Oh, Abang disabilitas? Iya, saya disabilitas. Apanya, Bang? Ininya? Saya disabilitas daksa. Saya ini dari lahir ini kaki saya ini. Jadi saya waktu lahir kaki saya pendek nih, jadi saya menggunakan kaki palsu. Oh, ini kaki palsu tadi, Iya, Bang? kaki palsu biar lebih enak jalan nih. Oh, Nah, saya ini kaki kaki palsu. palsunya kemarin gimana, Bang? Dapat? Ini dapat dari bantuan pemerintah. Oh, alhamdulillah ya, Bang. Alhamdulillah. Bang, jadi kan ini Abang mohon maaf ya kan Iya. cacat gitu ya. Biasanya kalau orang lihat Abang gimana sih, Bang? Sebenarnya kalau lihat saya itu bermacam-macam kan, apalagi dengan ini, mohon maaf kakak bilang tadi istilah cacat kan. Oh, maaf, Bang. Nah, karena memang banyak masyarakat pada umumnya itu menggunakan ketika melihat teman-teman kayak saya ini dan teman-teman yang lain itu mengatakan dengan istilah cacat. Oh, Tapi nggak boleh ya, Bang? sebenarnya kalau bagi kami sendiri itu sebenarnya istilah cacat itu sesuatu yang sangat tidak wajar untuk dikatakan. Memang sebenarnya istilah cacat itu berasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Nah, sekarang udah ada undang-undang baru nih, Nomor 8 Tahun 2016. Jadi istilah cacat diganti menjadi disabilitas. Oh, gitu. Kalau kita lihat arti dari cacat, sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak berguna, yang harus diperbaiki dong. Nah, kalau saya ini, kaki saya ini apa yang harus saya perbaiki? Apakah harus saya bengkel, saya potong? Jadi kan sesuatu yang tidak manusiawi untuk disebutkan kepada orang lain. Karena memang ya Allah sendiri sudah mengatakan bahwa manusia itu sudah sempurna. Disabilitas itu bagian dari keragaman dari manusia. Ya sudah pasti dalam manusia ada yang keriting, ada yang gemuk, ada yang kurus. Mereka juga nggak kita bilang juga cacat. Kenapa ketika tiba-tiba ada teman kita yang misalnya nggak ada kaki, nggak ada tangan, nggak bisa melihat, nggak bisa ngomong, mereka dikatakan cacat. Berarti, Bang, Nah, selama sekarang Kak sudah menggunakan istilah disabilitas. Nah, yang makna disabilitas itu seseorang yang mengalami hambatan, baik hambatan fisik, non fisik, dalam jangka waktu yang lama, sehingga dalam lingkungan dia dengan mengalami hambatan. Nah, di sini yang paling ditekankan dari disabilitas ini di hambatannya. Hambatan yang terjadi di teman-teman disabilitas. Ketika hambatan ini dihilangkan, sebenarnya disabilitas itu nggak ada lagi. Bang, selama ini pernah nggak, Bang, dikasih sedekah kayak gitu, Bang, sama orang? Kan tadi Abang bilang dapat apa gitu. Pernah nggak, Bang, dikasih misalnya kayak lagi duduk-duduk kayak tadi kan saya ngelihat Abang ini, saya kira kenapa gitu kayaknya. Oh, itu yang kakak tanya, sebenarnya kita sering mengalami hal itu. Kalau saya dulu, apalagi sebelum saya menggunakan kaki palsu. Kalau sekarang kan nggak begitu nampak sih kalau saya jalan. Nah, kalau saya dulu sebelum menggunakan kaki palsu, saya masih menggunakan tongkat, itu sering ketika saya jalan ke misalnya ke tempat-tempat keramaian, ke tempat fotokopi. Bahkan satu kejadian itu saya pergi ke tempat fotokopi ini ceritanya. Kenapa tuh, Jadi Bang? saya mau fotokopi. Cuman ketika saya baru masuk ke pintu aja, ya yang punya fotokopi langsung mengatakan maaf Bu. Nah, maaf katanya kan. Saya dalam hati, kok dia bilang maaf sementara saya mau fotokopi nih kemarin kan. Langsung saya bilang, maaf Bang, saya bukan untuk minta-minta Bang, saya mau fotokopi. Jadi dia mungkin merasa gak enak juga sih sebenarnya. Nah, kalau saya tidak begitu banyak mungkin karena memang saya sudah menggunakan kaki palsu, tapi banyak teman-teman saya yang lain yang menggunakan kursi roda, tunanetra, dan teman-teman yang lain. Kami pernah hari itu di suatu kampus, jadi kami diundang nih sama teman-teman BEM dari kampus untuk bercerita terkait isu disabilitas. Kemudian kami nongkrong nih di warung kopi. Nah,
di dekat kampus tersebut. Jadi setelah kami sedang ngopi itu tiba-tiba banyak tuh yang kasih duit, ada yang 2.000, 3.000, 1.000. Jadi aneh juga bagi kami, ini apa nih maksudnya nih, kita bukan untuk minta-minta nih ke warung kopi, kita mau ya ngopi-ngopi sama kayak orang lain, santai-santai. Bang, itu perasaannya kayak mana bang kalau dikasih-kasih kayak gitu, kayak dikasihani? Abang sendiri sebenarnya perlu nggak sih dikasihani? Sebenarnya sih kami merasa jengkel kan, jadi dikasih kayak gitu. Apalagi kan saat itu kami juga nggak minta. Iya. Jadi kami sebenarnya tidak selamanya teman-teman disabilitas itu juga ya butuh dikasihani. Jadi tidak semua, karena memang ada waktu-waktu tertentu ya teman-teman ya dibantu kalau memang itu mereka minta. Ketika teman-teman itu nggak minta, mereka nggak mereka butuhkan. Kita juga menghargai ya teman-teman, mungkin barangkali ada yang meminta-minta seperti itu ya, itu pilihan mereka. Tapi bagi kami, ketika kami teman-teman ini nggak minta-minta, ya jangan disamakan dong dengan teman-teman yang lain yang meminta-minta. Sebenarnya ya jengkel juga, dan sebenarnya sedih juga sih kenapa bisa diperlakukan seperti itu. Kalau dari abang sendiri kan sebenarnya pengennya seperti apa, misalnya kayak saya memperlakukan orang-orang kayak abang kayak gitu, biar maksudnya abang itu nggak merasa berkecil hati juga gitu. Kita itu sebenarnya sama dengan masyarakat pada umumnya. Jadi ya kita sama juga ketika kita berarti seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita berarti minta tolong, berarti kita butuh. Nah ketika berarti kita nggak minta tolong, ya berarti kita tidak butuh. Jadi istilahnya kita menganggap disabilitas ini sama juga terhadap dengan orang lain. Artinya ya jangan terlalu ya berlebihan kali lah terhadap teman-teman disabilitas. Sama aja, karena disabilitas ini kan bagian dari masyarakat juga. Kalau misalnya untuk akses nih kan, saya nih sebagai masyarakat biasa kan kayaknya aksesnya kayak untuk orang-orang biasa aja. Kalau untuk disabilitas ada nggak bang yang misalnya ini kayaknya harus diperbaiki gitu bang, supaya apa gitu? Nah kalau terkait aksesibilitas di ranah publik, sebenarnya banyak yang harus diperhatikan bagi teman-teman disabilitas. Kayak misalnya hari ini kan yang banyak kita lihat seperti halte ya, bus. Kenapa bang halte? Nah halte bus hari ini memang sebenarnya sudah mulai diperhatikan teman-teman disabilitas. Hanya saja memang ya belum bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Misalnya seperti di halte tadi. Di halte itu kan ada yang namanya tangga. Kemudian ada yang sering kita lihat itu bidang miring ya. Kenapa bang? Nah kalau kita lihat, kalau bahasa kami itu kalau istilah kami disabilitas itu RAM namanya, bidang miring ini. Jadi kebanyakan hari ini kita lihat halte di Banda Aceh itu masih banyak yang menggunakan hanya tangga. Jadi sehingga teman-teman yang pengguna kursi roda, pengguna tunanetra, kemudian dan teman-teman yang lain itu susah untuk mengakses ke tempat halte tadi. Kemudian ketika dibuat misalnya RAM, sebenarnya itu kan nggak hanya disabilitas, misalnya pengguna kursi roda, tunanetra, tapi semua masyarakat umum bisa menggunakan juga, misalnya ibu hamil, lansia, dan masyarakat yang lain juga bisa menggunakan juga. Aksesibilitas yang sudah dibuat tadi walaupun dibuat ada tangga dan ada RAM, ya bisa dipergunakan dua-duanya. Bukan dalam artian cuma dibuat RAM itu hanya bisa diakses disabilitas, tapi masyarakat umum juga bisa menggunakan. Tapi ketika itu tidak ada, ya teman-teman ini ya kesulitan lah untuk naik. Berarti bang selama ini belum ada ya bang kayak apa RAM gitu atau bidang miring itu kan maksud abang? Ya beberapa halte sudah ada bidang miringnya, tapi belum semua bang ya? Ya dan belum semua juga. Tapi yang juga disayangkan juga hari ini halte itu bidang miringnya itu terlalu curam. Kayak sehingga teman-teman disabilitas itu kadang malas dia lewat situ, nggak bisa digunakan pun, udah terlalu curam kali. Bang itu kan halte itu bermasalah kan menurut abang kan? Maksudnya harus diperbaiki gitu ya, walaupun ada juga beberapa tempat udah ada yang kayak abang bilang kan. Terus bang kan kita syariat Islam, saya rasa udah bagus ya bang kalau masjidnya gitu ya, pasti udah ada tuh, udah ramah disabilitas nggak sih bang? Kalau dari masjid aksesnya saya kira kalau di Banda Aceh ini yang baru saya lihat itu satu yang bisa masuk kursi roda ke masjid yang sudah dibuat RAM-nya bidang miring. Masjid apa tuh bang? Di Masjid Kampung Pineng. Itu saya kira menjadi contoh masjid-masjid yang lain. Tapi saya kira kalau di masjid-masjid yang lain, terutama di Masjid Raya nih. Masjid Raya belum ada tuh bang? Masjid Raya ya kita belum bisa ke masjidnya. Jadi belum dibangun RAM bidang miring ke masjid tersebut. Jadi mohon maaf nih bang, kalau misalnya kawan-kawan yang memang tidak punya, kalau abang kan masih ada satunya kan kakinya, kalau kawan-kawan yang nggak punya kaki sama sekali,
nggak bisa masuk ya bang masjid raya bang? Ya kalaupun dia bisa masuk, dia harus merangkak ke situ. Jadi Oh, sebenarnya itu juga bagi kami teman-teman disabilitas itu merasa miris ya, dan sangat sedih juga sebenarnya. Ya hari ini yang Aceh dikatakan dengan daerah syariat Islam, tapi pada implementasi pelaksanaannya itu sangat jauh berbeda. Jadi ya sedih sangat sedih sekali sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang sampai hari ini belum diperbaiki itu. Kita sudah beberapa kali juga menyampaikan, baik itu di pemerintah, baik di tempat-tempat terbuka kayak ramai, bahwa kenapa sampai hari ini akses ke Masjid Raya itu nggak dibuat ramnya. iya. Nah, Baru Masjid Lampinang tadi abang ya, bilang ya Masjid Lampinang. Sebenarnya kalau itu dibuat sebenarnya ya nggak hanya disabilitas ya, kayak saya bilang tadi, ibu hamil, orang tua, ya lansia juga bisa lebih mudah ke sana, anak-anak. Nah ketika pergi ke masjid mereka dengan lebih mudah. Kalau naik tangga kan, apalagi tangga seperti itu tinggi kan, jadi capek jalannya kan. Kemudian ya kalau nggak pas-pas juga bisa terpeleset dan jatuh kan. Nah, saya nggak tahu nih apakah memang pemerintahannya ataupun pengurus masjidnya nggak tahu, atau dari kami teman-teman disabilitas yang kurang bersuara. Tetapi saya kira teman-teman juga sudah menyampaikan hal itu, atau mungkin barangkali mereka tunggu menjadi disabilitas dulu, mungkin baru mereka mau ya merenovasi, membuat ya aksesibilitas ke masjid tersebut. Bang, harapannya ya khususnya kita buat Aceh nih, apa sih dari misalnya dari masyarakat biasa, dari pemerintah, apa yang harus diperbaiki bang menurut abang? Atau ada banyak hal tentu yang harus terus diperbaiki, dan kira-kira disabilitas itu maunya diperlakukan seperti apa gitu bang? Harapan saya sebenarnya sama dengan harapan teman-teman disabilitas yang lain. Ya, yang pertama ya perwakilan dari masyarakat itu dimulai, jangan ada lagi lah yang masyarakat yang mengatakan istilah cacat kepada kita teman-teman disabilitas, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, cacat itu lain artinya, dan sebenarnya tidak layak mengatakan cacat kepada seorang manusia. Kemudian dari segi yang lain, ketika melihat teman-teman disabilitas, jangan terlalu sinis juga lah, jangan terlalu kaget dan manusia dari planet mana nih ketika melihat ada teman-teman disabilitas. Santai aja ketika melihat dengan teman-teman disabilitas, itu sama juga dengan melihat masyarakat pada umumnya. Kemudian juga kita juga hari ini juga mendengarkan kata istilah dari masyarakat itu normal dengan tidak normal. Nah hari ini saya kira tidak ada barometer ya, ukuran normal itu seperti apa dan tidak normal itu seperti apa, saya kira. Jadi itu kan bisa mengukur itu orang medis. Nah sementara disabilitas ini bukan penyakit, dan ketika melihat disabilitas bukan tidak normal, mereka disabilitas itu normal, karena artinya kalau kita kan ketika mendengarkan istilah normal itu sesuatu yang sangat ya negatif sekali ya. Jadi saya kira juga bagi kami teman-teman disabilitas ya jangan lagi lah ada anggapan-anggapan ya, perkataan atau istilah-istilah yang mengatakan disabilitas ini tidak normal. Satu lagi yang sangat penting itu dari segi agama, karena kan kita di Aceh ini sangat kental dengan agama. Saya juga berharap ya dari misalnya menasa masjid ya itu bisa dibuat, aksesibilitasnya juga harus segera dibuat ya, karena jangan bukan yang kayak cita-cita tadi ya bang, cuma Masjid Lampinang aja yang baru ya, ada ya. sehingga juga teman-teman itu bisa berkontribusi di masjid. Banyak teman-teman yang bagus dia ngaji, bagus dia azan. Bahkan kalau kita lihat sejarah peradaban Islam, bahwa sebenarnya disabilitas itu sudah ada pada Rasulullah SAW. Bahkan dimulai azan subuh pertama itu yang azan itu disabilitas pada masa Rasul. Jadi sangat aneh sekali hari ini kalau masjid-masjid kita yang ada di Aceh ini tidak dibuat akses. Jadi artinya ketika kita sudah mengatakan ya dari syariat Islam, tentu juga bukan hanya perkataan, tapi bukti implementasi itu berbagai macam. Salah satunya bagi kami teman-teman disabilitas, penglibatan kami juga dari segi keagamaan, kemudian dari segi ya aksesibilitas ke masjid, tempat wudhunya itu juga perlu diperhatikan, karena memang kalau aksesnya tidak bisa ya bagaimana teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Sebenarnya teman-teman itu kepengen juga azan, kepengen juga ikut pengajian, tapi kalau dibuat tempatnya nggak aksesibel ya gimana juga teman-teman bisa mengakses itu. Menarik dan sedih juga ya dengar cerita Bang
kawan kita tadi gitu ya mengenai disabilitas, bahwa sebenarnya mereka disabilitas itu juga tidak ingin dibeda-bedakan gitu ya, mereka harus mempunyai akses yang sama seperti masyarakat pada umumnya, mendapatkan pendidikan yang sama. Jadi di sini bukan hanya tugas pemerintah ya untuk menyelesaikan misalnya masalah aksesibilitas, tapi juga tugas kita sebagai masyarakat untuk tidak membeda-bedakan mereka. Intinya kita beragam bukan seragam. Salam inklusi.